dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi pada detik-detik momen-momen yang sangat penting dan sangat istimewa ini. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang kita bahas kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang sabar. Di dalam Al-Quran itu ada 3 bahkan bisa 4 terminologi sabar para pemirsa. Ada namanya as-sabir, ada al-masabir, dan ada as-sabur. Nah, tahu apa perbedaannya para pemirsa? As-sabir itu ialah standar, anak tangga paling bawah. Saya kira semuanya kita bisa kalau as-sabir. Contohnya as-sabir itu, kalau saya tidak pensiun, saya bisa hantam dia. Tapi saya sekarang sudah pensiun, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku sabar aja. Ya, sabarnya terpaksa gitu kan. Saya nggak punya daya, apa bulat, maka saya harus bersabar. Itu sabarnya adalah sabarnya terpaksa. Contoh lain, as-sabir itu sabarnya agak sedikit naik. Ya, aku sudah maafkan, tapi saya nggak bisa melupakan. Biasa kan gitu kan. Tapi aku nggak bisa membalas. Naik sedikit, itu tapi masih tetap as-sabir. Nah, apa yang dimaksud dengan al-masabir? Ya, al-masabir itu kita punya kemampuan untuk membalas, tapi kita nggak membalas. Nggak usah, nggak ada gunanya kok. Lebih baik saya memaafkan. Jadi kita diam di situ. Padahal kita punya potensi untuk membalas. Kalau yang pertama tadi itu memang nggak ada dayanya ya kan. Nah, ini al-masabir punya kemampuan tapi dia tetap sabar. Nah, ini adalah sabar yang tingkat kedua. Banyak di antara kita yang bisa. Jadi di sini seperti pepatah, air susu dibalas air tuba. Dulu, waktu saya jadi pejabat, waktu saya jadi kaya, saya kan memberi beasiswa tuh. Tapi sekarang mau nengok saja nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Ya, aku maafkan kok. Padahal dia bisa kemampuannya tuh bisa membalas, bisa marah. Tapi dia nggak mau marah. Kenapa? Karena dia tahu percuma. Aku serahkan kepada Allah. Jadi sudah ketergantungannya kepada Tuhannya sangat bagus, maka dendamnya sudah nggak ada lagi. Seharusnya dia marah, dia punya power, dia punya potensi, dia nggak apa-apain. Itu namanya al-masabir. Nah, semoga kita naik kelas, para pemirsa. Tadinya as-sabir menjadi al-masabir. Ya, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah puasa kita itu betul-betul bermanfaat, punya kelas yang lebih baik lagi, lebih berkah. Yang ketiga para pemirsa adalah yang disebut as-sabur. Apa itu as-sabur? Nah, ini kualitas sabar yang paling tinggi. Apa itu as-sabur? Ya, kalau tadi yang kedua, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Air tuba dibalas air susu. Air susu dibalas air tuba banyak. Tapi yang sangat langka, air tuba dibalas dengan air susu. Apa bedanya? Kalau air susu dibalas air tuba, ini diem. Aku ya biarin aja. Tapi kalau yang ketiga as-sabur, dia dihina, dia difitnah, ya, padahal dia pernah beri beasiswa, dia pernah menolong. Kasihan dia. Mungkin dia kekurangan uang, aku bantu dia. Sudah dihina, dikasih uang lagi kan. Sudah dihina, dipromosikan lagi kan. Sudah difitnah, malah diangkat lagi. Luar biasa. Jadi itu sifat Tuhan itu namanya. Maka itu Asmaul Husna. Sifat terakhirnya itu adalah as-sabur. Apa itu as-sabur? Maha sabar. Coba kita lihat bagaimana Tuhan kita bisa saksikan kan. Begitu banyak orang kafir tapi nggak dicekik lehernya mati oleh Tuhan. Tuhan kan Maha Kuasa. Tapi Allah memaafkan, ngapain mencekik lehernya orang seperti itu?
Bahkan orang khianat, orang kafir pun juga dikasih rezeki banyak-banyak. Ngapain harus membalas? Nanti akhirat nanti akan dapat, nerakanya kayak apa. Nah, para pemirsa, mampu nggak kita naik kelas pada bulan Ramadan kali ini? Insya Allah, mari kita mengukur diri kita. Kalau tahun lalu kesabaran kita as-sabir, tahun ini adalah al-masabir. Dan insya Allah, kalau perlu tahun ini, akhir Ramadan nanti ini, kita akan sampai memperoleh apa yang disebut dengan as-sabur. Ini yang kita harapkan. Selamat tinggal kemarahan, selamat tinggal dendam, dan selamat tinggal jengkel, dan selamat tinggal kekecewaan. Sudah nggak ada kekecewaan. Kenapa? Karena dia berduplikasi dengan Tuhan. Dia sudah pasrah kepada Tuhan. Udahlah, ngapain memikirkan di bumi, kita kan sudah jadi manusia langit. Nah, orang yang sudah sampai tingkat as-sabur itu sesungguhnya sudah menjadi manusia langit. Mampu gak kita menjadi manusia langit? Tantangan kita sekarang adalah mari kita menjadikan puasa ini lebih berkualitas. Penuhi puasa kita ini dengan amal-amal kebaikan yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Para pemirsa PTV, mari kita simpulkan, sabir ialah suatu kesabaran yang sangat standar. Semua bisa kita lakukan. Tapi tentu jangan hanya di situ. Mari kita meningkat menjadi as-sabur, al-masabir. Ya. Rumah tangga kita perlu juga menerapkan ini. Masa sedikit saja bicaranya istrinya itu marah terbakar. Masa gitu saja suaminya mengucapkan apa-apa, istrinya langsung juga marah. Jadi kebiasaan untuk marah itu pertanda kita belum naik kepada tingkat masabir. Tapi kalau marahnya kurang, maka insya Allah tanda-tanda masabir sudah ada. Apalagi kalau kita tetap melakukan servis yang baik, sekalipun kita kecewa, nah itu naik kita menjadi as-sabur. Dan mari kita berdoa, para pemirsa, semoga puasa kita pada hari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh